Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Fahrizal Yudhayana. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Pengertian sosial budaya. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti budi atau akal. Kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Unsur-unsur keragaman sosial budaya. Pertama, suku, bangsa, dan ras. Suku bangsa yang menempati wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam. Sedangkan perbedaan ras muncul karena adanya pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri-ciri biologis lahiriah yang sama seperti rambut, warna kulit, ukuran tubuh, mata, ukuran kepala, dan lain sebagainya. Kedua, agama dan keyakinan. Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap dengan panca indera. Ketiga, ideologi dan politik. Ideologi adalah suatu istilah umum bagi sebuah gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku dalam situasi khusus karena merupakan kaitan antara tindakan dan kepercayaan yang fundamental. Keempat, tata krama. Tata krama yang dianggap arti bahasa Jawa yang berarti adab, sopan santun, basa-basi. Pada dasarnya ialah segala tindakan, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucap dan cakap sesuai kaidah atau norma tertentu. Yang kelima, kesenjangan ekonomi dan sosial. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan bermacam tingkat, pangkat, dan sastra sosial. Faktor penyebab keragaman sosial budaya. Ada 3 faktor utama yang mendorong terbentuknya keberagaman budaya di Indonesia. Pertama, latar belakang historis. Dalam perjalanan sejarah menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunani atau wilayah Cina bagian selatan. Sebelum tiba di Nusantara, mereka berhenti di berbagai tempat dan menetap dalam jangka waktu yang lama, bahkan mungkin hingga beberapa generasi. Kedua, perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis telah melahirkan berbagai suku bangsa dan keberagaman budaya Indonesia. Hal itu berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi, perwujudan kebudayaan yang ada, seperti contohnya nelayan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Yang ketiga, keterbukaan terhadap kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keanekaragaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing pertama yaitu ketika orang-orang India, Cina, dan Arab disusul oleh bangsa Eropa. Bangsa tersebut datang membawa kebudayaan yang beraneka ragam. Contoh keragaman sosial budaya. Kebudayaan dibagi menjadi 2, yakni kebudayaan jasmani dan kebudayaan rohani. Kebudayaan jasmani dapat dirasakan, dilihat, dan diraba. Sebagai contoh, keragaman sosial budaya adalah alat musik tradisional, pakaian adat, dan arsitektur bangunan. Sedangkan contoh keragaman sosial budaya rohani adalah kebudayaan yang hanya bisa dirasakan namun tidak dapat diraba dan dilihat, contohnya kepercayaan dan ideologi. Contoh keragaman sosial budaya di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, rumah adat. Setiap suku di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda
dengan suku lainnya. Seperti contoh, rumah adat Galon yang berasal dari Sumut, Gadang yang berada dari Sumatera Barat, Joglo yang berasal dari Jawa, Lamin yang berasal dari Kalimantan Timur, dan lain sebagainya. Kedua, pakaian tradisional. Pakaian adat dipakai pada acara khusus. Contoh pakaian adat antara lain blangkong dan baju beskap yang berasal dari Jawa Tengah, baju surjan dan blangkon yang berasal dari Yogyakarta, baju teluk belangan dan daster dari Riau, ulos dan sabi-sabi yang berasal dari Sumatera Utara. Ketiga, senjata tradisional. Saat ini senjata tradisional dipakai sebagai pelengkap dan pakaian adat. Contoh, rencong yang berasal dari Aceh, keris yang berasal dari Jawa, mandau yang berasal dari Kalimantan, badik yang berasal dari Betawi, dan lain sebagainya. Yang keempat, makanan khas. Contoh makanan khas, gudeg yang berasal dari Yogyakarta, rendang yang berasal dari Padang, pempek yang berasal dari Palembang, rujak cingur yang berasal dari Surabaya, dan ayam betutu yang berasal dari Bali, dan lain sebagainya. Yang kelima, keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan sosial lainnya karena memiliki ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal dan kebudayaannya. Yang keenam, keragaman bahasa. Bahasa merupakan alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan. Fungsi budaya secara umum adalah alat berekspresi, komunikasi, dan adaptasi sosial. Contoh bahasanya yaitu bahasa Aceh, Batak, Minangkabau, Betawi, Sunda, dan Jawa. Yang ketujuh, upacara adat. Upacara adat berhubungan dengan adat istiadat dan kepercayaan suatu masyarakat. Contoh, upacara Kasodo yang berada di Tengger, Lompat Batu yang berada di Nias, Grebek Suro yang berada di Solo, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, kesenian. Bentuk-bentuk kesenian antara lain tarian tradisional, ondel-ondel, jejeremong, kecak dan pendet, dan lain sebagainya. Keragaman religi. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh negara, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keragaman sosial budaya di Indonesia. Keragaman budaya Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan, kelompok suku bangsa masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah yang bersifat kewilayahan, yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tertentu. Kebudayaan Indonesia dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya. Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi, dan tak kalah pentingnya, secara sosial, budaya, dan politik, masyarakat Indonesia mempunyai jalinan sejarah dinamika, interaksi antar kebudayaan yang dirangkai sejak dulu. Manfaat keragaman sosial budaya sebagai identitas bangsa dan dunia di dunia internasional. Kedua, sebagai ikon pariwisata yang menarik. Ketiga, sebagai mata pencaharian warga setempat dan menambah pendapatan negara. Peran masyarakat dalam menjaga keragaman budaya. Peran masyarakat dalam menjaga keragaman dan keselarasan budaya antara lain sebagai berikut. Pertama, mengembangkan sikap saling menghargai terhadap nilai-nilai dan norma sosial yang berbeda-beda dari anggota masyarakat, tidak mementingkan kelompok, ras, etnik, atau kelompok agamanya. Kedua, meninggalkan sikap primordialisme, terutama yang menjurus pada sikap etnosentrisme dan ekstremisme atau berlebihan. Ketiga, menegakkan supremasi hukum, yang artinya suatu peraturan formal harus berlaku pada semua warga negara tanpa memandang kedudukan sosial, ras, etnik, dan agama yang mereka anut.
Keempat, mengembangkan rasa nasionalisme, terutama melalui penghayatan wawasan berbangsa dan bernegara, namun menghindari sikap chauvinisme yang akan mengarah pada sikap ekstrem dan menutup diri akan perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Kelima, menyelesaikan semua konflik dengan cara akomodatif melalui mediasi, kompromi, dan advokasi. Keenam, mengembangkan kesadaran sosial. Kesimpulan dari keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan bersama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang merupakan puncak tertinggi dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional sendiri memiliki banyak bentuk karena pada dasarnya berasal dari jenis dan corak yang mereka ragam. Namun hal itu bukanlah menjadi masalah karena dengan hal itulah bangsa kita memiliki karakteristik tersendiri. Contoh keragaman sosial budaya Indonesia adalah suku, bangsa, bahasa, rumah adat, pakaian tradisional, senjata tradisional, makanan khas, upacara adat, kesenian, dan keragaman religi. Beberapa manfaat keragaman sosial budaya di Indonesia yaitu sebagai identitas bangsa kepada dunia internasional, sebagai ikon pariwisata yang menarik, sebagai mata pencaharian warga setempat, dan menambah pendapatan negara. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan materi tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.